Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pintar sekali. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, pintar sekali. Oke, baik anak-anakku, sebelum Ibu lanjutkan kepada materi pada hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Kira-kira dilihat kanan dan kirinya, depan dan belakangnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Nak Salwa. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya Allah, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Nak Salwa cepat diberikan kesembuhan dan bisa ikut pembelajaran di minggu depan. Atau besok semoga sudah bisa sembuh ya. Amin. Kita doakan bersama-sama. Oke anak-anakku, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau berdoa? Oke, Nak Naina dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa salah. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya anak-anakku, pada materi minggu lalu, kita sudah belajar tentang sejarah Pancasila. Pintar sekali. Nah, kira-kira kapan lahirnya Pancasila? Ayo, dijawab. Pintar sekali, Masya Allah. Masih pada ingat ternyata ya anak-anakku ya. Jadi kelahiran Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945 karena adanya sidang apa anak-anakku? Pinter, masih ingat sidang BPU PKI. Kira-kira siapa yang merumuskan Pancasila? Siapa yang mencetuskan kira-kira? Ayo, pinter. Yang mencetuskan adalah I.R. Soekarno pada saat itu. Oke, karena anak-anakku ini masih ingat dengan materi minggu lalu, jadi pada materi minggu ini, materi hari ini, kita akan belajar lanjutan dari sejarah Pancasila. Jadi kita akan belajar tentang makna-makna sila yang ada di Pancasila. Tapi sebelumnya anak-anakku coba dibayangkan jika di dalam suatu kelas atau suatu lingkungan, misalnya ada salah satu anak yang tidak mau menolong teman-temannya yang kesulitan. Misalnya si Dek Naina ya, tidak mau menolong Dek Nita untuk mengerjakan tugasnya karena Dek Nita ini kesulitan dalam kelompok gitu ya, dalam diskusi kelompok. Nak Nita ini kesulitan untuk mengerjakan, tapi di dalam kelompok tersebut ada Nak Naina yang tidak mau membantu. Nah, kira-kira apakah itu salah satu contoh dari sila Pancasila? Tidak, pintar sekali karena di dalam Pancasila kita diajarkan untuk saling tolong menolong di dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita harus saling tolong menolong satu sama lain agar terjadinya keharmonisan atau semuanya itu bisa berjalan dengan lancar karena kita saling tolong menolong. Itu tadi saya tidak bisa, tapi Dek Naina bisa untuk mengerjakannya, maka dibantulah karena itu dalam sebuah kelompok. Pintar sekali. Nah, Ibu coba anak-anakku coba membayangkan kembali. Kira-kira apakah Pancasila itu terdiri hanya satu saja? Tidak. Karena apa anak-anakku? Pinter. Karena Pancasila adalah terdiri dari 5 sila. 5 sila ini tentunya saling berhubungan. Ya, karena kemarin di minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan bahwa arti dari panca adalah 5 dan sila adalah beberapa nilai yang harus dimaknai gitu ya. Jadi ada 5 sila yang harus kita maknai bersama-sama. Makanya pada materi hari ini kita akan belajar tentang makna-makna yang ada di sila Pancasila. Dan juga tentunya kita harus belajar bahwa dulu tokoh-tokoh pendiri bangsa, ada contohnya Pak I.R. Soekarno, Pak Muhammad Hatta, lalu dan lain sebagainya ya, itu juga meneladani atau memberikan kita contoh gitu dalam penerapan sila-sila Pancasila. Pintar sekali. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana sih para tokoh pendiri bangsa ini menerapkan sila-sila Pancasila untuk kita contoh ya, untuk kita contoh di masa yang sekarang kita hadapi ini seperti itu. Jadi diharapkan anak-anakku bisa belajar tentang yang pertama, mengidentifikasi makna sila Pancasila. Lalu anak-anakku bisa menghubungkan antara sila satu dan sila kedua. Artinya kita akan membahas tentang keterkaitan sila dari sila satu, kedua, dan seterusnya. Seperti itu, keterkaitan antar sila. Dan yang ketiga, kita bisa meneladani sikap-sikap para tokoh pendiri bangsa. Seperti itu. Monggo anak-anakku dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya, kita akan baca bersama, dirapikan bangkunya, hadap depan. Coba mari kita lihat bersama PPT yang akan Ibu sampaikan. Ayo dibuka.